Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, syarah Al-Ajurrumiyah. Baik, kita masuk ke pembahasan al-i'rab. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Babul i'rab. Bab tentang al-i'rab. Kemarin kita sudah membahas secara ringkas al-i'rab itu adalah perubahan. Secara ringkas i'rab itu adalah perubahan. Kata yang berubah disebut mu'rab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan yang dimaksud itu apa. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab ialah perubahan keadaan akhir-akhir kalimat. Ya. Taghyir perubahan awakhiril kalimi maksudnya perubahan keadaan akhir-akhir kalimat. Jadi ini penggalan pertama. Kemudian liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Disebabkan berbedanya awamil yang masuk kepada kata tersebut. Itu penggalan kedua, lafdhan au taqdiran. Baik perubahannya secara lafaz atau secara takdiran. Pertama, di sini musannif mendefinisikan al-i'rab taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kata. Yang dimaksud, Anda contohkan, Ja'a Zaidun. Kemudian Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Perubahan akhir-akhir kata. Kita lihat dari ketiga keadaan ini, yaitu Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini sebetulnya yang masuk ke nahwu harus sudah tahu ya, kenapa Zaidun, Zaidan, Zaidin, kenapa berubah. Di mana ketika ja'a Zaidun, Zaidun ini sebagai fa'il, ya, sebagai objek, yang kemarin kita sudah bahas sebagai objek, di mana fa'il itu hukumnya marfu, masuk ke perubahan marfu'. Dan marfu itu mempunyai ciri berupa dhammah, jadi harus kita dhammahkan, ja'a Zaidun. Kemudian ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Zaid ini sebagai objek atau disebut maf'ul. Maf'ul itu hukumnya mansub. Ciri mansub atau ciri nasab yang utama ialah fathah, maka kita fathahkan. Kemudian marartu bi Zaidin. Bi Zaidin ini adalah isim majrur karena kemasukan huruf jar. Ya, kemarin kita sudah bahas juga. Maka isim majrur yang kemasukan huruf jar hukumnya majrur. Dan ciri utama jar ialah kasroh, maka kita harus kasih kasroh. Nah, perubahan dari Zaidun ke Zaidan, kemudian ke Zaidin, itulah yang disebut al-i'rab.
Perubahan dari Zaidun, Zaidan, Zaidin itu adalah al-i'rab, perubahan akhir kata. Akan tetapi yang dimaksud oleh mu'alif di sini bukan hakikat akhir kata tersebut. Sekali lagi, yang dimaksud oleh mu'alif itu bukan perubahan hakikatnya, itu bukan perubahan akhir kata tersebut. Kenapa? Kalau kita perhatikan kata Zaid di sini huruf akhirnya dal. Yang kedua huruf akhirnya dal, dan yang terakhir pun dal. Apakah berubah akhir katanya menjadi ro atau alif atau fa atau ba dan sebagainya? Kita bilang tidak. Berarti yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum taghyiru awakhiril kalim. Ini penggalan pertama ialah taghyir ahwal. Sekali lagi, taghyir ahwal. Perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir dari kata. Kalau kita perhatikan keadaan yang atas, ja'a Zaidun ini rofa, marfu ya karena sebagai fa'il. Yang kedua menjadi mansub karena dia sebagai maf'ul. Yang terakhir ialah majrur karena kemasukan huruf jar. Maka perubahan dari rofa ke nasab dan ke jar itu disebut perubahan ahwal, keadaan. Dan itulah yang disebut dengan taghyiru ahwal awakhiril kalim al-i'rab. Jadi penggalan pertama kita sudah ya. Kemudian penggalan yang kedua, likhtilafi al-awamilid dakhilati 'alaiha. Kenapa berubah keadaan akhir-akhir kata itu? Likhtilafi, disebabkan karena perbedaan al-awamili, awamil-awamil ad-dakhilati yang masuk 'alaiha, kepada kata tersebut. Maka awamil itu jamak dari amil ya. Berarti kita harus membahas awamil. Awamil itu jamak dari amil. Secara bahasa, amil itu yang bekerja ya. Kalau kita perhatikan, ja'a Zaidun. Zaidun ini marfu disebabkan oleh siapa? Siapakah yang membuat Zaid itu marfu? Kita bilang ja'a. Maka kita bilang ja'a ini disebut amil. Sekali lagi disebut amil. Dan Zaid disebut ma'mul ya. Jadi istilah dalam ilmu nahwu. Jadi kita bilang Zaidin itu ma'mul, amilnya siapa? Ja'a. Jadi ja'a ini adalah amil yang merubah Zaid menjadi marfu. Nah, perubahan ahwal awakhiril kalim ini disebabkan berbedanya awamil atau amil-amil yang masuk kepada kata Zaid itu sendiri. Kalau kita lihat ja'a di sini menuntut Zaid untuk marfu, menuntut Zaid untuk jadi fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu ya. Kemudian amil selanjutnya ra'aitu ini fi'il dan fa'il, Zaidan ini maf'ul, maka ra'aitu ini amil yang menuntut Zaid untuk mansub. Kemudian yang terakhir ada ba. Ba ini adalah kata yang menuntut atau amil yang menuntut Zaid untuk majrur. Jadi kita dapat pahami perubahan keadaan akhir-akhir dari kata disebabkan oleh perbedaan awamil yang masuk kepada kata tersebut atau masuk kepada Zaid di sini. Ada ja'a, ada ra'aitu, ada ba. Karena perbedaan amil yang masuk kepada Zaid, maka muncullah perbedaan keadaan Zaid dari rofa, nasab, dan jar. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Itu penggalan kedua. Kemudian penggalan ketiga, lafzon au takdiron. Perubahan keadaan akhir-akhir kata
dari Zaidun, Zaidan, Zaidin ternyata ada dibagi dua. Ada lafzon, maksudnya dapat dilafalkan, kelihatan, au takdiron, atau dikira-kira. Jadi dalam segi lain, dalam segi istilah ada al-i'rab itu ada disebut al-i'rab al-lafzi ya. Berarti ya perubahannya itu ada lafzi, ada at-taqdiri. Perubahan al-lafzi maksudnya apa? Dapat dilafazkan perubahan itu kasat mata dan kelihatan dapat dilafazkan. Seperti yang di atas, ja'a Zaidun. Kemudian ra'aitu Zaidan. Yang terakhir marortu bi Zaidin. Nah, perubahan dari Zaidun, Zaidan, Zaidin, nah, perubahannya itu perubahan lafzi. Perubahan lafzi, kelihatan kan perubahannya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau i'rab takdiri dikira-kira ada perubahannya gitu ya. Tetapi kita tidak dapat mengucapkannya karena berbagai alasan. Kita ambil contoh ja'a al-qadhi. Ja'a al-qadhi. Kemudian contoh yang lain, marartu bil qadhi. Kalau kita perhatikan ja'a al-qadhi di sini kok apa seperti kayak sukun gitu ya. Ja'al qadhi di sini. Harusnya kan dhammah, dia itu kan qadhi ini sebagai fa'il. Subjek dari ja'a. Fa'il itu hukumnya marfu. Ciri utama marfu itu dhammah, maka di sini sebetulnya dong harus ada dhammah. Seperti halnya ja'a Zaidun. Kita bilang betul di sini itu seharusnya ada dhammah. Cuman dhammahnya itu disebut takdiri, dikira-kira ada dhammah gitu. Inilah maksud i'rab takdiri. Kita tidak bisa bilang ja'al qadhiyu, tidak. Kita hanya bisa bilang ja'al qadhi ketika huruf atau kata yang akhirannya ya sukun sebelumnya kasroh. Jadi kita nggak bisa bilang ja'al qadhiyu, harus bilang ja'al qadhi walaupun hakikatnya ja'al qadhiyu. Kenapa orang Arab tidak bilang ja'al qadhiyu saja? Orang Arab berat menyebutkan al-qadhiyu gitu ya. Ja'al qadhiyu, orang Arab berat untuk menyebutkan ja'al qadhiyu. Maka mereka tidak melafalkan dhammah di akhir dari kata al-qadhi. Jadi kita bilang ja'al qadhi. Dhammahnya itu takdiri, perubahannya itu takdiri, dikira-kira. Contoh yang lain, marortu bil qadhi, marortu bil qadhi. Harusnya bil qadhi, seperti halnya marortu bi Zaidin, ada kasroh. Ini harusnya bil qadhi dong. Kita bilang betul. Di sini sebetulnya ada kasroh, cuman kasrohnya itu takdiri, dikira-kira. Kenapa orang Arab tidak menyebutkan bil qadhi? Sama, orang Arab itu
menyebutkan bil qadi itu berat, maka mereka tidak menyebutkan kasroh di akhirnya. Ada nggak kasrohnya? Ada, cuman takdiri, dikira-kira saja. Jadi i'rab itu ada yang lafzi, kelihatan Zaidun, Zaidan, Zaidin, dan juga ada yang takdiri, nggak kelihatan. Maksud nggak kelihatan itu tidak diucapkan ya. Ja'al qadi maratu bil qadi, seperti tidak ada berubah dia itu ya. Al qadi saja. Ja'al qadi maratu bil qadi, tidak ada perubahan. Tetapi hakikatnya itu dia tuh berubah, walaupun perubahannya itu dikira-kira berupa dhammah dan kasroh, seperti itu. Jadi itulah 3 pokok pembahasan dari ta'rif al-i'rab. Jadi yang pertama, yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalim, perubahan akhir-akhir kata, maksudnya perubahan keadaan-keadaan dari akhir-akhir kata tersebut. Kenapa? Karena contohnya Zaidun, Zaidan, Zaidin, akhir katanya itu tidak berubah, dal saja, bukan berupa ba, alif, dan sebagainya. Maka yang dimaksud ialah taghyir ahwal, keadaan. Maksud keadaan apa? Keadaannya rofa, kemudian mansub, kemudian majrur. Kemudian kenapa dia itu berubah? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Perubahan itu karena berbeda atau berbeda-bedanya awamil yang masuk kepada kata tersebut. Ada jaa, ada ra'aitu, ada ba. Maka berubah zaidnya juga karena amil yang menuntut rofa ada, menuntut mansub ada, menuntut majrur juga ada. Nah, perubahan dari kata tersebut lafzon atau takdiron bisa di apanya? Apa namanya? Lafaz, maksud lafaz itu ya bisa dilafazkan lah, bisa diucapkan, atau takdir atau dikira-kira ada. Lafzon itu lebih kepada kasat mata dapat kelihatan. Contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, kelihatan ya kalau dengan mata. Kalau ya kalau tidak dengan tulisan berarti ya diucapkan, dilafazkan. Kemudian ada juga al-i'rab, perubahan itu takdiri, dikira-kira. Walaupun seperti tidak berubah kalau kita ucapan ja'al qadi marartu bil qadi, tetapi hakikatnya itu berubah. Takdirnya itu ja'al qadiyu marartu bil qadi. Kenapa nggak bilang ja'al qadiyu dan al qadi? Orang Arab berat mengucapkannya. Kemudian kita akan lebih membahas tentang al-i'rab at-takdiri. Ternyata al-i'rab at-takdiri itu banyak ya. Kita akan membahas al-i'rab at-takdiri. Ini rincian al-i'rab at-takdiri. Ana sering kasih judul ini disebut mawani khomsah. Mawani khomsah, larangan-larangan yang 5 atau penghalang-penghalang yang 5. Jadi kenapa orang Arab tidak melafalkannya sehingga menjadikannya i'rab takdiri? Yang pertama dikarenakan at-ta'adzur. Ta'adzur. Ta'adzur itu kan dari kata uzur. Beruzur, berhalangan atau berpenyakit. Maksudnya ta'adzur itu berhalangan untuk menerima harokat. Sekali lagi ta'adzur itu katanya itu uzur untuk menerima harokat, maka harus takdiri. Kita bilang ini bagian pertama fil asma ya. Di isim, kita bilang di isim dulu ya. Jadi ta'adzur itu kapan? Ketika al-ismu akhiruhu al-alif
qablaha al-fathah. Contohnya, kita bilang contohnya nahwu al-fata ya. Kalau kita perhatikan al-fata, fa, ta, dan alif maksuroh ya, isim yang akhirannya alif sebelumnya fathah al-fata. Maka dia ini akhirannya alif, alif itu tidak mungkin menerima harokat, maka disebut ta'adzur, uzur untuk menerima harokat. Dengan demikian, dia itu kalau berubah tidak akan kelihatan dong. Kenapa? Karena dia sendiri atau alif ini tidak menerima harokat. Maka kita bilang hukmuhu. Hukumnya gimana? Yuqaddar fi jami'i al-ahwal. Dia itu dikira-kira, dimuqaddarkan fi jami'il ahwal, dalam seluruh keadaan. Maksudnya bagaimana dalam seluruh keadaan? Ketika rofa, ketika nasab, dan ketika jar, semuanya itu harokatnya dikira-kira. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ja'a al-fata. Ja'a al-fata harusnya kan fata yu ya. Harusnya fata yu. Kenapa? Karena dia sebagai subjek yang hukumnya marfu dengan domah ya. Harusnya di sini tuh kita bilang di situ ada dhammah. Kenapa tidak ada dhammah, tidak bisa bilang ja'al fatayu? Karena dia itu ta'adzur, uzur untuk menerima harokat dhammah karena akhirannya alif. Maka hukumnya muqaddar di dalam rofa, contoh yang ini. Kemudian ketika mansub, ra'aitu al-fata. Saya melihat al-fata, pemuda. Seperti halnya ra'aitu Zaidan, al-fata ini juga hukumnya mansub. Ciri mansubnya harusnya dengan fathah, harusnya ra'aitul fataya. Tetapi dia itu muqaddar fathah dan domahnya ini. Kenapa? Karena ta'adzur. Contoh yang lain, marortu bil fata. Saya melewati pemuda. Harusnya ketika kemasukan ba harusnya ja'al fatayi. Maka dalam keadaan ar-raf'u, keadaan an-nasbu sebagai maf'ul contohnya. Dalam keadaan al-jarru, dalam keadaan kemasukan huruf jar. Semuanya yuqadar fi jami'il ahwal. Dalam seluruh keadaan itu, harokatnya itu muqaddarah disebabkan ta'adzur. Uzur untuk menerima harokat. Kapan? Ketika isim akhirannya alif, sebelumnya fathah. Alif sukun maksudnya ya. Kemudian, sebab yang kedua yang ada di isim ialah as-siqal. Siqal maksudnya berat ya. Kapan terjadi al-ismu akhiruhu al-ya'u, ya sukun maksudnya ya, qablaha al-kasroh.
isim yang akhirannya ya sebelumnya kasroh. Kita ambil contoh nahwu al-qadhi. Al-qadhi. Qadhi itu adalah isim yang akhirannya ya sukun sebelumnya kasroh. Maka kita bilang hukmuhu, hukumnya yuqaddaru fi ar-raf'i wal jarri. Hukumnya itu muqaddar fir raf'i wal jarri, dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Keadaan rofa misalkan dia sebagai fa'il, dan jar misal ketika dia kemasukan huruf jar. Maka harokatnya itu harus muqaddar. Dengan kata lain tidak terlihat ya. Maka dengan ini juga kita dapat simpulkan kalau dia mansub misal sebagai maf'ul, harokatnya nampak dong. Kita bilang iya harokatnya nampak. Maka kita ambil contoh Ja'a al-qadhi. Ra'aitu al-qadhiya. Nampak ya. Yang terakhir marortu bil qadhi. Marortu bil qadhi. Maka ja'al qadhi, isim yang akhirannya ya sukun sebelumnya kasroh, di sini ketika menjadi fa'il hukumnya sebetulnya harus marfu dengan dhammah. Maka sebetulnya kita harus bilang ja'al qadhiyu. Kenapa orang Arab tidak menyebutkan ja'al qadhiyu? Sebabnya itu karena as-siqal, berat ya, orang Arab tidak menyebutkan ja'al qadhiyu. Sebetulnya dhammahnya ini ada cuman muqaddar. Fir raf'i ketika marfu. Ini contohnya sebagai fa'il. Wal jarri muqaddarin juga ketika majrur. Contohnya ini karena kemasukan huruf jar ba. Marortu bil qadhi. Sebetulnya harokatnya itu harusnya marortu bil qadhi. Kenapa tidak bil qadhi? Karena orang Arab menyebutkannya thiqal, berat ya. Dan di sini juga kita dapat ketahui kalau dia mansub ra'aitul qadhiya, harokatnya nampak tidak muqaddar. Berarti masuk ke i'rab al-lafzi ya. Seperti itu. Untuk thiqal, isim yang akhirannya ya sebelumnya kasroh. Hukumnya yuqaddar fir raf'i wal jarri. Taib, kemudian al-ma'ni yang terakhir di isim yang ketiga ialah harokatul munasabah. Harokat penyesuaian. Maksudnya apa? Kita lihat ta'rifnya itu al-ismu al-mudhafu ila ya'i al-mutakallim. Harokatul munasabah terjadi ketika isim al-mudhafu ya. Isim yang diidhofahkan
ila ya'il mutakalim, kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu domir ana ya. Jadi contohnya kitabun diidhofahkan ke domir ana menjadi kitabi. Jadi contohnya nahwu kitabi. Kitabi. Ini kitabun plus ana ya. Jadi kitabun diidhofahkan ke dhamir ana jadi kitabi. Maksud dari harokatul munasabah, di mana kitab itu menjadi kasroh karena menyesuaikan kedatangan ya, di mana ya di sini tidak mau masuk ke kitab, kecuali kasroh sebelumnya. Maka kasroh ini disebut harokatul munasabah, harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya. Kemudian hukmuhu, hukumnya. Yuqaddar fi jami'il ahwal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz, Ana kedengeran nggak ya? Kedengaran Jelas, Om. jelas. Ustaznya keluar, Om. Kedengeran. Keluar. Berarti ya Ustadznya keluar ya ini ya. Iya, Om. Saya pikir kok dari tadi ini nggak bisa. Oh ya, alhamdulillah Ustadz sudah masuk lagi. Alhamdulillah. Taib, aduh afwan ya, anak kurang tahu kenapa langsung Iya Ustadz, dari keluar tadi ya. Ana kok mati nih suaranya. Ana pikir ini Ana apa sinyal Ana. Tapi Ustadz lanjut Ustadz tadi apa namanya? Mulai nggak kedengeran itu dari apa ya tadi ya? Harokatul munasabah ulah kedengaran, Iya tadi yang itu Ustadz, yang agak hilang suaranya. Taib, kalau yang sebelumnya jelas ya yang ini? Iya, yang ini jelas Ustadz. Taib. Berarti kita ulangi di harokatul munasabah. Taib, mani' atau penghalang yang terakhir di mana kata tersebut dihukumi harokatnya itu muqaddarah dikira-kira, yaitu harokatul munasabah, harokat untuk menyesuaikan atau menyesuaikan ya. Kapan terjadi? Ketika al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakalim, ketika isim diidhofahkan ke ya mutakalim. Nahu kitabi ya. Contohnya kitabi. Kitabi itu adalah kitab plus ana jadi kitabi. Maka di sini kalau kita perhatikan ada kasroh sebelum ya di sini. Maka kasroh ini adalah datang harokat untuk menyesuaikan kedatangan ya. Kenapa? Karena ya di sini tidak mau masuk ke kitab kecuali kasroh sebelumnya. Maka hukumnya yuqaddar fi jami'il ahwal, dikira-kira dalam seluruh
keadaan. Kita ambil contoh. Hadza kitabi. Hadza kitabi. Ra'aitu kitabi. Kemudian nazartu ila kitabi. Kita perhatikan hadza kitabi. Kitabi di sini sebagai khobar ya. Khobar itu kemarin kita sebut marfu. Berarti marfu itu ciri utamanya dhammah. Berarti kitab itu sebetulnya harus dhammah. Sebetulnya harusnya itu kita bilang hadza kitabui. Kitabui karena dia sebagai khobar. Kemudian kenapa kita bilang hadza kitabi? Hadza kitabi itu karena dhammahnya itu muqaddarah dan adanya kasroh di sini sebagai harokatul munasabah, harokat untuk menyesuaikan kedatangannya. Ra'aitu kitabi, maka harusnya sebetulnya ra'aitu kitabai karena dia sebagai maf'ul dan menjadi Allah. Taib, ra'aitu kitabai dan menjadi kitabi. Kenapa? Karena menyesuaikan harokat untuk kedatangan ya. Walaupun takdirnya itu ra'aitu kitabai ya, harus fathah. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul. Dan yang terakhir nazartu ila kitabi. Kalau kita perhatikan, kok ini yuqaddar fi jami'il ahwal. Kedatangan atau sebelum kedatangan ila, kitabi pasti. Karena menyesuaikan kedatangan ya. Ketika kemasukan ila, otomatis harus kasroh juga. Ila kitabi juga. Kok di sini yuqaddar fi jami'il ahwal? Kita bilang, ya. Kita bilang kasroh di kitabi ini kasroh untuk menyesuaikan kedatangan ia, bukan kasroh karena kedatangan ila. Maka kasroh ini tetap harokatul munasabah menyesuaikan kedatangan ya. Adapun kasroh karena kedatangan ila kita bilang muqaddar. Ya, seperti itu. Jadi itu al-mawani al-khomsah yang baru kita bahas, cuman 3 dulu ya di isim. Jadi silahkan hafalkan dengan baik. Ketika ta'adzur yuqaddar fi jami'il ahwal, ketika fiqol dalam keadaan rofa dan majrur, kalau dalam harokatul munasabah juga yuqaddar fi jami'i al-ahwal. Jadi insya Allah kita selangkah demi selangkah ya. Silahkan kepada ummahat terus semangat mentalkhis, menghafalkannya. Insya Allah nanti ada waktunya untuk kita membaca kitab insya Allah ya. Taib, ana cukupkan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz untuk materi malam ini. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Izin meninggalkan grup ummahat. Baik, tafadhal ya Ustadz.